Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai tujuan pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran. Adapun anggota kelompok kami yaitu Irmawati Syam, saya sendiri atas nama Andi Musdalifah, dan Dini Damayanti Ibrahim. Baik, langsung saja ke materi pertama. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tujuan dari pendidikan. Hubungan antara tujuan pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran merupakan aspek yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks proses pendidikan. Berikut adalah pengembangan materi mengenai hubungan antara ketiga elemen tersebut berdasarkan persepsi kami. Nah, tujuan pendidikan adalah tujuan akhir yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Tujuan pendidikan dapat mencakup berbagai aspek seperti pengembangan kepribadian, pemahaman pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diinginkan dalam individu. Tujuan pendidikan memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi perencanaan dan pelaksanaan kurikulum serta pembelajaran. Tujuan pendidikan adalah tujuan akhir yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Tujuan pendidikan dapat mencakup berbagai aspek seperti pengembangan kepribadian, pemahaman pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diinginkan dalam individu. Tujuan pendidikan memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi perencanaan dan pelaksanaan kurikulum serta pembelajaran. Selanjutnya, tujuan kurikulum. Hal yang dipelajari atau pengalaman belajar, itulah yang disebut sebagai kurikulum. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, siswa harus belajar hal-hal tertentu atau terlibat dalam pengalaman belajar tertentu. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, kurikulum bukan hanya dokumen yang berisi tujuan dan garis besar program pengajaran, akan tetapi akan berarti setelah diterjemahkan secara relevan dalam bentuk proses belajar mengajar sebagai bentuk operasional sistem kurikulum. Hubungan kurikulum dengan tujuan pendidikan. Kurikulum harus dirancang dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Tujuan pendidikan yang telah ditetapkan menjadi acuan utama dalam menentukan apa yang harus dipelajari dan dikembangkan oleh peserta didik melalui kurikulum. Kurikulum yang baik harus sejalan dengan tujuan pendidikan untuk memastikan bahwa peserta didik memiliki kesempatan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Peranan kurikulum bagi sekolah dan dinas pendidikan adalah untuk menyeragamkan pengetahuan dalam suatu kelompok. Bagi sekolah, tentunya dalam ruang lingkup sekolah, dan dinas pendidikan dalam ruang lingkup yang lebih besar. Hal ini ditentukan dengan berbagai pertimbangan dan keputusan yang terbaik untuk kehidupan dan kesejahteraan. Yang pertama, bagi peserta didik. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi maupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Selain itu juga, diharapkan agar peserta didik mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang di masa depan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangannya dan bisa menjadi bekal kehidupan nantinya. Yang kedua, bagi pendidik. Bagi pendidik ataupun guru, fungsi kurikulum akan sangat berguna dalam penerapan cara mengajar nantinya.
pendidik atau guru akan merasa sangat terbantu dengan adanya kurikulum, karena mereka dapat mengajar dengan mengikut struktur yang telah dibuat dalam penyampaian materi maupun evaluasi yang akan dilakukan terhadap peserta didik nantinya. Nah, pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan peserta didik yang bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik. Inilah melibatkan pengguna berbagai metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Pembelajaran melalui alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan melalui kurikulum. Melalui pembelajaran, peserta didik memiliki kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diinginkan. Metode pembelajaran yang dipilih dan strategis yang diterapkan harus sesuai dengan kurikulum yang telah dirancang agar peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan dengan efektif. Nah, adapun kesimpulannya, yaitu dalam kesimpulan ini, tujuan pendidikan menjadi dasar untuk merancang kurikulum, sedangkan kurikulum menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan bergantung satu sama lain dalam konteks pendidikan. Tujuan pendidikan mengarahkan perencanaan kurikulum, sementara kurikulum memadu pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut.